Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Widianur Apipah, mahasiswi program studi pendidikan fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita umat manusia untuk beribadah kepadanya? Karena tidaklah ibadah diperintahkan terkecuali dengan alasan yang pasti. Dengan demikian, dalam khutbah ini saya mengajak semua kepada jemaah sekalian untuk membuka, membaca, dan membolak-balik Al-Quran supaya kita akan menemukan jawaban yang jelas untuk menjawab pertanyaan tadi. Ada 6 perkara yang sangat menentukan kenapa manusia harus beribadah. Yang pertama yaitu kekhalifahan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Karenanya, manusia jelas memegang tanggung jawab dan kewajiban untuk selalu taat dan patuh terhadap aturan-aturan dan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Manusia mempunyai kewajiban untuk mengolah dan mengatur alam ini, baik yang ada di daratan atau di lautan, dan bahkan yang ada di ruang angkasa sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Sedangkan ayat sebelumnya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Sehingga yang dimaksudkan dengan kata khalifah di dalam ayat ini jelas menetapkan manusia sebagai makhluk yang diberi kepercayaan, diberi amanah untuk memimpin, mengelola, mengatur, serta menjaga keseimbangan alam dunia, dengan memperhatikan serta memegang teguh ketetapan atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai bentuk pengakuan, di mana manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, atau yang lebih dikenal dengan istilah Bani Adam. Manusia ketika lahir ke dunia diminta pengakuan bahwa Allah Tuhan yang telah menciptakan dan memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang rusuk anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Pengakuan terhadap keesaan Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta yang diucapkan oleh setiap jiwa manusia yang dilahirkan dan dilanjutkan setelah manusia terlahir ke alam dunia dengan mengucap 2 kalimat syahadat merupakan pengakuan yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia.
yaitu mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan tersebut harus dibuktikan dengan berbagai bentuk amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga adalah sebagai bentuk pembuktian. Dalam aturan Allah ada yang namanya kepastian mengenai pengawasan dan penilaian akan pelaksanaan tugas kekhalifahan kita. Ibadah dan segala amal manusia dengan cara menempatkan tentara-tentara Allah seperti malaikat yang tugasnya adalah meneliti, mengawasi, dan mencatat bahkan menilai amal perbuatan manusia, baik amalan hati, amalan lisan, maupun amalan anggota badan lainnya. Kesaksian ini tidak akan terabaikan sedikit pun. Tidak akan ada amal perbuatan kita selama hidup di dunia yang tidak tercatat. Semuanya akan tertulis dan menjadi bukti bagaimana amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia ini, yang kemudian Allah akan meminta kita mempertanggungjawabkannya. Segala amal yang dihitung di hari kiamat dipertanggungjawabkan di hadapan seluruh umat manusia, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan jumlahnya dan siapa pemerannya. Sehingga bisa dipastikan bahwa hasil dari amalan manusia di dunia, apakah berhasil atau gagal sebagai khalifah di bumi dan tugasnya dalam beribadah, semuanya akan dibuktikan di yaumil akhir serta dimintai pertanggungjawaban. Alasan yang keempat yaitu karena manusia memiliki akal. Dengan akal ini, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Allah mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu, sehingga akalnya akan terpelihara dan berkembang. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia yang kompleks dengan segala isinya adalah untuk menjadi bahan kajian bagi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Allah menciptakan dan menghendaki berbagai fenomena alam sebagai bentuk kekuasaannya, sehingga dengan akalnya manusia diharapkan mampu menafakurinya serta senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Manusia ketika memanfaatkan akalnya dengan baik, sejalan dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka ia akan menjadi manusia yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, usikum wa iya bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atih. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alasan yang kelima, mengapa kita harus beribadah adalah karena adanya hati atau kolbu. Allah memberikan manusia hati sebagai pusat yang mengendalikan perasaan, kemauan, serta perbuatannya. Keinginan manusia yang kuat menjadi landasan untuk menggapai segala tujuannya dengan sungguh-sungguh. Perasaan yang ada di dalam hati manusia menjadikan semangat untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai perbuatan, baik atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri. Segala perbuatan yang kita lakukan atas dasar kesadaran pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika kita melakukan sesuatu hal tanpa menyadarinya, mungkin saja kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Manusia memiliki hati yang tajam akan mampu menyadari masalah-masalah yang terjadi di dalam dirinya. Misalnya merasa cemas, maka mereka akan mencari tahu hal apa yang terjadi sebelumnya. Apakah mereka jauh dari Allah, serta penyakit-penyakit lain seperti ujub, riya, takabur, hasud, dan sejenisnya.
Dengan menyadarinya, maka mereka akan kembali mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki segala kesalahannya. Lain halnya dengan manusia yang buta hatinya. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Mereka tidak akan merasa bersalah ketika berbuat kesalahan, dan mereka hanya mampu berbuat maksiat. Dan alasan yang keenam, mengapa kita harus beribadah adalah karena kita memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempurnaan fisik. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada mata, ada hati, dan organ-organ lainnya. Semua hal ini adalah bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia untuk mempermudah ibadah kita. Dengan kesempurnaan ini, kita bisa bekerja, saling membantu satu sama lain, beribadah kepada Allah, serta menjalankan berbagai aktivitas lainnya dengan begitu mudah. Oleh karena itu, marilah kita, generasi muda yang masih kuat fisiknya, kita sungguh-sungguh dalam beribadah. Perbaiki yang kurangnya. Karena ketika sudah tua, semua itu akan menjadi terbatas. Ruku pun tidak sempurna. Mengangkat barang pun menjadi tak kuat. Berjalan pun menjadi terbata-bata. Begitupun dengan berbicara dan mendengar dan pendengaran pun kualitasnya akan menurun. Semua yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, mari kita gunakan semua ini untuk perbuatan baik. Hadirin rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah ini, mari kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk berbakti kepadamu. Berikanlah kami kesadaran dalam menggunakan hati, mata, dan telinga untuk menafakuri kekuasaan-Mu, baik yang ada di langit maupun di bumi, sehingga kami mampu berbakti kepadamu atas dasar kesadaran sepenuhnya. Allahumma gfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wati wa yaqdiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.